اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan, yang kita hormati dan kita taati serta kita cintai para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini alhamdulillah hadir banyak di antara mereka yang mudah-mudahan dengan kehadiran mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Di antaranya adalah Sayyidina Al-Habib Kamil Al-Mutahhar, Al-Habib Zain Barakbah, Al-Habib Muhdar Baharun, Al-Habib Abdullah bin Syahab, Al-Habib Muhammad Fitra Al-Aidrus, Al-Habib Lutfi Qutban As-Segab, Al-Habib Zaki bin Yahya, Sahib al-Majlis, akhina fillah, guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, dan juga semua habaib yang hadir yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan mereka senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah dengan sebab kehadiran cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh ulama para pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ulun tidak sebutkan satu persatu, tetapi mudah-mudahan juga dengan kehadiran mereka Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan juga para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita gembira karena kita hadir di majelis ini di malam minggu yang mulia ini. Kita sebut malam ini mulia karena di malam ini dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Di majelis yang memimpinnya cucu Nabi pulang. Untung banget ya. Alhamdulillah jazakallahu khairal jazaa Habib Abu Bakar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan apa yang beliau lakukan ini menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita tidak heran bagaimana perjuangan keluarga Nabi untuk membina umat ini. Bil khusus Habib Abu Bakar ini dari keluarga Al-Kaf. Al-Kaf ini adalah salah satu pecahan daripada keluarga Al-Jufri, dari keturunan Al-Habib Ahmad Asy-Syahid Ibnu Sayyid Al-Faqih Al-Mugaddam. Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf ini sambung nasab beliau kepada Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Jufri. Al-Habib Ahmad Al-Kaf pertama kali diberi gelar Al-Kaf, sehingga kemudian anak cucunya sampai hari ini itu diberi nama Al-Kaf. Al-Kaf itu dulu ada berbagai versi yang menyebutkan kenapa keluarga ini disebut Al-Kaf. Habib Ahmad ini dulu ada satu riwayat mengatakan bahwa beliau ini sedang berkumpul untuk melakukan mudzakarah bersama dengan kawan-kawan beliau. Di saat itu ada sekitar 4 atau 5 orang duduk berkumpul. Lalu dalam bahasa kita memperdebatkan satu masalah dalam agama. Sampai akhirnya di antara mereka mengatakan ampun ku bujur, jarang saya ampun ku bujur, jarang saya ampun ku bujur. Habib Ahmad ini berdiam aja. Yang berempat ini asik berkarasan. Habib Ahmad punya jawaban, mereka pun punya jawaban. Sampai mereka sepakat begini saja. Jawaban kita ini biar kita jurung lawan guru, kita tulis di kertas. Supaya sidin kada tahu siapa yang jawab ini. Pokoknya kita jawab di kertas dan setiap orang mengolah rumus masing-masing. Ibarat misalnya namanya siapa, ini kena membuat lam, yang seikut membuat nun, seikut membuat jim. Sedangkan Habib Ahmad menulis di kertas itu kaf. Lalu jawaban tadi ditulis di kertas. Ada pertanyaan, ini jawaban sikap ini, jawaban silam ini, jawaban jim ini. Begitu beliau mendapatkan kertas, beliau baca satu persatu. Lalu beliau mengatakan as-shawabu ma'al kaf. Ujar sidin, jawaban yang benar adalah yang tertulis di kertas yang ada tulisan kaf. Maka sejak hari itu beliau disebut dengan Habib Ahmad Al-Kaf. Begitu anak cucunya disebut dengan keluarga Al-Kaf. Ada versi lain mengatakan bahwa di zaman itu ada seorang yang jagalnya luar biasa.
kuat. Tetapi dalam riwayat dikatakan orang ini selalu menentang agama. Ujar bahasa kita merendahkan dan meremehkan orang lain. Ujar Habib Ahmad, bagaimana apakah ikam mau karena mengganggu orang lagi dan mau mengikuti agama kalau ikam ku kalahkan? Ujarnya ini, ulun siap umpatian kalau ulun kalah. Al-Qaf itu kalau bahasa Abai, bahasa pasar dan kita, Al-Qaf itu maknanya wa kafunya. Artinya orang itu mengalahkan orang yang kuat itu. Bila ada orang kuat, ada orang yang lebih kuat dari itu disebut dengan Al-Qaf. Ternyata Habib Ahmad ini mengalahkan jagoan Derek, maka sejak saat itu disebut dengan Habib Ahmad Al-Qaf. Ada riwayat lain lagi mengatakan bahwa suatu hari terjadi sengketa antara beliau dengan orang lain. Lalu dibawalah masalah ini kepada seorang hakim. Lalu masalah itu seperti sama ditulis di kertas. Lalu di kertas itu beliau tulis kode kaf. Maka dikatakan bahwa hujah atau argumentasi yang kuat adalah argumentasi yang diberikan oleh Al-Qaf ini. Intinya banyak cerita yang mendasari kenapa Habib Ahmad disebut dengan Al-Qaf. Intinya dari banyak cerita itu kesimpulannya dua, bahwa beliau itu adalah orang yang memiliki kekuatan fisik dan orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Hari ini kita duduk bersama salah satu daripada cucu beliau, bersama dengan begitu banyak cucu Habib yang lain. Ada Habib dari keluarga Segaf, ada bin Yahya. Segaf ini disebut Segaf di annahu sababul wilayah. Disebut Segaf karena dulu datuk beliau ini adalah Habib Abdul Rahman Segaf. Itu Segaf itu artinya atap, ini atapnya, atap tempat pian bernaung. Dulu disebut atap karena Habib Abdul Rahman ini menjadi tempat bernaung bagi semua wali yang ada di zaman itu. Segaf itu kan artinya atap, atap itu kan artinya tinggi. Ada riwayat lain mengatakan Habib Abdul Rahman Segaf itu disebut Segaf di annahu sababul wilayah karena tidak ada satu orang pun wali yang lebih tinggi dari beliau di zaman itu. Itu disebut dengan Habib Abdul Rahman. Intinya mudah-mudahan dengan berkumpul ini kita bersama mereka Allah berikan keberkahan untuk kita. Sebelum kita menceritakan awal abah guru kita, karena kita yakini kalau kita menceritakan wali saja turun rahmat kan. Inna dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika disebutkan cerita wali turun rahmat. Lalu dalam betakun amun kisah Habib pengen. Mun Habib itu kalau setiap bahas-bahas wali lagi. Habib itu di dalam darahnya mengalir darah Nabi. Ini ajak cucu Nabi yang Nabi katakan, taruh tubuh kubur takalin. Jadi aku tinggalkan kepada kamu dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Yang apabila kamu pegang dua hal ini kamu tidak akan sesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah hablum mamdudun minas sama. Yang pertama adalah Al-Quran yang Allah turunkan dari langit sebagai apa bahasa kita? Sebagai benang yang Allah berikan kepada yang pegang, sebagai tali yang Allah berikan untuk menjadi pegangan bagi kita, sebagai pedoman. Alhamdulillah hari ini dibacakan Quran, dibacakan khatam Quran. Satu, bila dia pegang dia tak sesat. Yang kedua, fitrati ahli bait. Yang kedua adalah cucu Nabi, keluarga Nabi. Ujar Nabi, fa innahum la yatafarraqa hatta yajida 'alayya al-haud. Ujar Nabi dua hal ini tidak akan pernah berpisah sampai mereka bertemu aku dan Nabi di Telaga Kautsar. Lalu tangan kanan kita, tangan kiri kita berpegang kepada keduanya, insyaallah kita bakal selamat dunia akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ulun untung mana hari ini hadir di sini, ulun mengambil berkah dari kalian semua. Orang-orang yang ikhlas berkumpul karena Nabi. Sudah maulidnya dibacakan maulid Habsyi. Maulid Habsyi kan aja. Maulid yang ditulis keluarga Nabi ulang. Ini malam ini kita sampai jam berapa? Kada bapak. Nyalawas gue lagi jemur. Ini Maulid Habsyi yang baca itu ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sedikit belum ceritakan sedikit ya. Karena anak mengisahkan manakib guru, seperti tangan pian masing-masing sudah ada manakibnya. Al-Habib Ali yang baca dan begitu juga Abah Guru. Abah Guru ini luar biasa jasa beliau di dalam menyebarkan Maulid Habsyi di Kalimantan ini. Maulid Habsyi ini ditulis oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Habib Ali ini lahir bahari di kota Kosam. Kota Kosam di provinsi Hadramaut. Pernah ke Hadramaut kan? Pernah ke Hadramaut kan? Hadramaut itu
adalah kampung kecil dari perjalanan kita Tarim menuju kubur Nabi Allah. Di dekat Inat kita melewati kampung Qasam. Habib Ali lahir di situ. Abah Sidin Habib Muhammad bin Husain ini adalah seorang mufti di dalam mazhab Syafi'i di kota Mekah. Al Habib Muhammad bin Husain ini mufti Syafi'i. Ketika anak ini lahir, Habib Ali lahir, itu Habib Muhammad tinggal di rumah. Habib Ali lahir di Qasam, bukan Sewon udah tinggal, tapi lahir di Qasam. Habib Muhammad Abah Sidin saat itu sedang berada di kota Masileh namanya. Sedang berada di Masileh untuk belajar dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Coba lihat, seorang mufti Syafi'i, mufti, orang yang alim yang luar biasa, tapi masih belajar kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di Masileh. Habib Abdullah bin Thahir, peguruannya abahnya Habib Ali ini adalah Habib yang mengarang syair yang rancak kita baca bila ziarah. Salamullah ya sadah, linar rahman ya syakum, ibadallahi jinnakum, qasadnakum, talabnakum. Ini syair yang karang Habib Abdullah bin Thahir. Juga syair yang sering baca mungkin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Allah, baca kita baca itu. Di antaranya penurangan sekolah pondok Bahri membaca kitab namanya Syulamut Taufik. Dan banyak lagi jasanya Habib Abdullah bin Husain. Termasuk bacaan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Nah, Habib Ali ketika lahir, Abah Sidin kadada, maka Mama Sidin mengirim utusan. Datangi abahnya anakku ini, ikan padai anaknya lahir, kira-kira diberi nama siapa? Akhirnya tulang. Bahari kadada mobil, ada motor. Sekarang kalau kita naik mobil dari Qasam menuju Masileh itu perjalanan mungkin kita 1,5 jam lebih kurang, sekitar 1,5 jam. Naik mobil, kayak apa kalau jalan kaki? Begitu sampai di Masileh, anaknya lahir. Kira-kira diberi nama siapa? Lalu Habib Muhammad mengatakan, tunggu sih, aku datangi Habib Abdullah. Lalu datanglah kepada Habib Abdullah. Begitu datang, ulun minta pihak ulun anak ulun lahir kemarin. Kira-kira anak ulun diberi nama siapa? Coba lihat, seorang Habib besar, alim, mufti, pemberi fatwa mazhab Syafi'i, memberi nama anak, datang ulun kuburan. Ulun dari nama siapa? Ujar Habib Abdullah bin Thahir, Sami bi Ali. Beri nama Jarsidin anak ikam itu Ali. Kenapa? Karena ujar Sidin, aku berharap mudah-mudahan anakmu nanti akan mewarisi pangkat dan makom dari datunya Al Habib Ali bin Ali Khalid Gassan. Jadi nama itu diberi dengan adanya harapan. Singkat cerita, Habib Ali ini siapa sih yang ditiru namanya nih? Kan ujar Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beri nama anak ikam Ali, karena aku berharap mudah-mudahan Allah memberinya kedudukan seperti Habib Ali bin Ali Khalid Gassan pada tuannya. Lalu Habib Ali ini siapa? Habib Ali bin Ali Khalid Gassan ini adalah seorang Habib yang memiliki kedudukan dan hubungan luar biasa dengan Nabi Muhammad. Sampai di dalam manaqib beliau diceritakan, Habib Ali bin Ali Khalid Gassan apabila beliau sholat jadi imam, lalu jamaah hadir banyak untuk sholat bersama beliau. Apabila beliau sampai di tahiyat akhir, sampai kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka semua jamaah yang hadir di masjid itu akan menjawab jawaban salam langsung dari Sayyidina Muhammad dengan telinga mereka. Semestinya orang dengar Nabi menjawab salam itu. Itu Habib Ali bin Ali Khalid Gassan, orang yang memang memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Nabi. Dia jangan heran masalah itu. Kok bisa? Loh, dalam riwayat yang sahih, para sahabat pernah dudukan di hadapan Nabi. Tiba-tiba dakum, ada suara. Wah, apa itu sahabat suara itu? Lalu Nabi tanya, Pak Haji Andri, doakan di sini mudah-mudahan sehat nih. Pak Haji Andri, luar biasa aja mendukung dakwah Nabi. Jadi begitu suara dakum, suara itu, sahabat bingung, apa itu? Ujar Nabi kan tahulah suara apa itu? Ujar sahabat, kada tahu ya Rasulullah. Ujar Nabi, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak ribuan tahun yang lalu, dan saat ini Nabi baru sampai ke sana.
Loh itu di mana? Suara batu dari neraka. Sahabat di Madinah kok dengar? Kalau ada mustahil-mustahilan, ini mustahil lagi. Tapi tidak ada yang mustahil jika tolak ukurnya adalah kebesaran Allah. Loh itu sahabat dengar. Loh ini loh cucu Nabi mendengar jawaban batunya, ya wajar-wajar aja. Jelas kira-kira? Baik, sedikit nih. Ketika Habib Ali diberi nama Ali dengan harapan dari, ternyata harapan itu kadang disia-siakan Allah. Di kemudian hari ternyata kita kenal Habib Ali ini menjadi orang yang memiliki hubungan luar biasa dengan Nabi. Sampai tahun 1913 Masehi beliau tulislah Maulid Simtud Durar ini. Beliau ditulis ini Maulid tahun 1913 Masehi, tepat 2 tahun sebelum beliau wafat tahun 1915 Masehi. Beliau tulis ini kitab Simtud Durar. Lalu kitab itu disebarkan ke Indonesia pertama oleh Al-Arif Billah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dibawa ini Maulid ke Indonesia, pertama dibacakan di kota Cirebon, lalu ke Jakarta, lalu ke Bogor, sampai akhirnya beliau menetapkan pembacaan Maulid Habsyi itu di Masjid Ampere. Menjelang wafat Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau kemudian menyerahkan amanah untuk membaca Maulid ini kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Blitar. Sekitar tahun 1918 atau 1919 dimulailah pembacaan Maulid Habsyi oleh Habib Ali bin Abdurrahman di Blitar, dan sampai hari ini menjadi Maulid yang begitu besar. Adapun masuknya Maulid ini ke Kalimantan itu pertama kali dibawa oleh almarhum Ki Haji Badruddin di Martapura, anak daripada Tuan Guru Ahmad Zaini bin Tuan Guru Ki Haji Abdurrahman Adi. Karena kita lihat hubungannya dengan Abah Guru. Guru ibad yang pertama membawa Maulid ke Kalimantan Selatan. Lalu kemudian Maulid ini disebarkan oleh guru kita Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau disebut dengan Abah Guru Sekumpul. Dan sampai hari ini Maulid ini tersebar ke seluruh penjuru Kalimantan. Dari sini kita lihat, kita kadang heran kenapa Habib Ali tinggalnya di Seoul, wafat di sana, dikubur di sana, tapi sampai di Petung kok dibaca Maulidnya? Oh, bukan cuma di Petung. Tuh, daerah Kalteng, ulun baru datang dari Kalteng, baru datang tadi. Di Kuala Kurun. Kuala Kurun itu kami dari sana sekitar jam 7 atau sampai setengah 8 pagi sampai ke Kalua jam 5 sore. Dan untuk jauh, ini ujung mana? Kuala Kurun. Di sini Islam ada mayoritas, tapi Maulid Habsyi dibaca situ. Kok begitu? Karena kita katakan tadi bahwa Habib Abdullah bin Thahir ketika memberi nama anak ini ada harapan di mana. Makanya dibiasakan kita kalau punya anak, bila hendak memberi nama anak itu datang ke guru, datang ke Habib. Bib, anak ulun kira-kira nama siapa? Jangan meracik seorang. Ini buka Google, bukan meracik seorang, akhirnya namanya sembarangan. Lihat orang dulu nama-nama anak bagus-bagus, saudara, habaib-habaib namanya deh. Habib Muhammad, Habib Lutfi, Habib siapa lagi? Habib Abu Bakar. Nama-nama baik, karena nama-nama mereka ini terkadang meniru dari orang-orang dulu yang soleh-soleh. Jadi di dalam pemberian nama itu ada harapan. Dan Imam Ghazali nama saya itu Muhammad, Abah Zidar Muhammad juga, Kais Zidar Muhammad, 3 turunan Muhammad semua. Saya punya saudara namanya Ahmad. Kakak itu aja namanya. Karena mengharap keberkahan nama itu. Ini kada kita bila diberi nama yang baik pada hendak. Guru ya, Bim, anak ulun lahir kira-kira dari nama siapa? Ujar saya dari nama Hasan. Oh, Hasan banyak banget sebenarnya. Itu nama jual martabak di Long Islam Hasan juga. Padahal nama ini baik, Hasan, Husain. Jangan kayak ini kadang-kadang kurang bahari memberi nama bagus. Kita ini kadang-kadang ya Allah memberi nama anak sembarangan. Takutnya guru siapa nama anak? Jadi Drink. Jadi Drink nama ngarang sirup. Asal ya benar. Jadi mudah-mudahan. Jadi malam ini sedikit lah. Mungkin malam ini minta maaf bukan tapi berlucuan, karena tapi minta tawahan. Kadang-kadang kita menceritakan cerita orang saleh.
Tapi tunggu bulan muka ya. Bulan muka habis tahammul Guru Udin memang mulai bahari Sidin itu ketujuh menghibur umat Nabi mulai dulu. Di Kaltim itu di Kalimantan Timur terutama di Samarinda. Salah satu yang membawa Maulid Habsyi itu Bahari Habib Ali Bahashim. Yang membesarkan Maulid itu almarhum Habib Toha Al Habsyi. Itu kanal pembacaan Maulid Habsyi di Teluk Lerong itu hari setiap malam Jumat. Habib Toha yang membaca Maulid, Guru Udin yang membaca kitab Bahari. Tahun 90-an itu Guru Udin kadang membawa kitab itu bekertas kita tambah curai bawa sihir sedikit, bawa sihir membaca sihir, baca kitab pada Habib Toha Habib Toha baca Maulidnya. Memang dari dulu Guru Udin itu memang istiqamah membaca Maulid dan menghibur orang. Jadi kan jangan heran kalau hari ini melihat kenapa Guru Udin itu memang mulai bahari sehingga gawian menghibur umat Nabi aja. Emang mulai bahari sehingga istiqamah membaca sholawat kepada Nabi mulai dulu. Cuma kita jangan tahu Guru Udin itu hari sama ini sekitar tahun 90-an. Itu rumah sini itu turun dinikmati orang pakai batu, seng itu gedabungan berbunyi, dikirimi orang surat kaleng, diancam orang macam-macam supaya menghampihi Sidin Maulid. Murid Sidin Bahari di tahun 90-an akhir 2000-an awal itu paling menghadir ke majelis itu 30, bila bermula 50 orang, ada yang memfitnah karena berkurang jadi 10, kurang 15. Karena berbanyak lagi, ada yang memfitnah, turun lagi. Memang perjuangan Sidin membaca Maulid itu kayak itu di Samarinda itu. Jadi hari ini beliau besar, kalian jangan heran karena itu tanaman Sidin sudah mulai bahari. Kalau beliau memetik hasil hari itu aja ya. Karena setiap orang itu hanya akan memetik apa yang dia tanam. Itulah, itu sedikit. Jadi kalian jangan ecerap. Bila ada ulama kita terkadang menyampaikan sesuatu, dia jangan ecerap. Bila dia mendengarkan ilmu, bujur-bujur fokus mendengarkan ilmu. Bila sih nang baru lucu sedikit, jangan itu nang dianu. Kenapa jadi nang 3 menit menyambat diperhatikan, sudah ilmu gak ada diperhatikan. Biar apabila berniat berwudu di sungai, duduk pinggir sungai, ambil baju wudu. Berarti niat berwudu lah, ambil bajunya. Bila ada tahi lewat, jangan dicikuk. Bila tahi itu yang cibuk, dia yang bungul. Jangan cibuk tahi. Apa masalah? Jadi kadang-kadang kayak dia, banyaknya guru memuji Nabi, mengisahkan ilmu 50 menit, 5 menit, bergayaan 5 menit. Diperhatikan. Baik, jadi langsung aja kita berbicara tentang manaqib Abah Guru. Jadi di sini diceritakan di manaqib ini Abah Guru itu lahir 11 Februari 1942 di desa Tunggul Irang, Martapura. Tunggul Irang itu bukan kampung Sidin. Beliau tinggal ke Tunggul Irang itu pakai dalam rangka mengungsi sebenarnya. Karena tahun 42 itu kampung Sidin sedang dimasuki oleh penjajah Jepang. Jadi nenek Sidin memutuskan untuk berhijrah ke Tunggul Irang. Sampai di Tunggul Irang, Mama Sidin itu hamil besar. Sehingga di Tunggul Irang lahirlah Abah Guru. Di desa Tunggul Irang dilahirkan. Ketika lahir, itu Sidin lahir dalam keadaan tidak menangis. Kalau kita lahir nangis kan? Sidin kada, awak Sidin biru. Maka biasanya anak itu bilanya kada menangis dikibit supaya menangis. Karena menurut mereka, apabila anak lahir kada menangis, ada sesuatu yang salah dengan kesehatannya. Dicubit dia kada menangis, awak Sidin biru. Uma tidak gelabakan. Akhirnya saat itu datanglah mereka kepada almarhum Tuan Guru Abdurrahman Adu. Nah, Abdurrahman Adu ini adalah pakaian guru ibadah yang membawa Maulid ke Al-Saleh, Kiai Haji Badruddin bin Kiai Ahmad Zaini bin Kiai Abdurrahman Adu di desa Tunggul Irang. Wali Allah Taala. Datang mereka kepada guru membawa baju. Guru, Nina guru, si aku anaknya lahir. Tolong pian dari baju, katanya kada menangis. Lalu oleh Tuan Guru Abdurrahman dibaca baju, ditiup Sidin, lalu dari Sidin di baju, lapaikan. Tahu lapaikan lah? Ini bahasa Banjar, apa artinya bilang? Paham bilang? Enak bahasa Jawa, belum ada bisa. Ulun Bahari juga, maaf lah, Bahari, kalau nanti kisahkan Bahari, waktu pertama kali ulun ke Bangil. Pertama kali Bangil kan kemarin Pasuruan kan? Sembayang Jumat pertama kali Pasuruan penuh. Jadi hadir sembayang Jumat, maaf ya. Khutbah itu mulai awal sampai akhir bahasa Jawa. Mulai awal sampai akhir. Yang Arab itu alhamdulillah
Quran, sholawat, lawan wasiat takwa itu jangan. Selebihnya Jawa sedikit-dikit pun tidak apa. Makanya lu katakan malam ini bila ada Jawa saatnya lu balas dendam. Hari ini kita dapatnya. Jadi ujar Guru Abdurrahman, ambil air lapaikan teman-temannya. Apa bahasa kita lagi dilapkan, disapukan di mulutnya. Lalu air tadi disapukan ke muntung guru dengan izin Allah. Guru langsung menangis, langsung awak Sidin merah. Masalahnya begitu Sidin nangis, kada bau pihak, terus tambah abu bidan. Waduh, akhirnya kada lagi minta banyak. Bayi ini digendong ke wadah Guru Abdurrahman. Guru, tolong, ini anak begitu dia dari baju, alhamdulillah menangis. Cuma kada bau pihak. Karena begitu akhirnya oleh Guru Abdurrahman digendong, dinaikkan. Jadi kalau bahasa kita Guru Abdurrahman mengarahkan awak itu paham. Lalu Guru Abdurrahman itu mengeluarkan lidah, menjulurkan lidah. Lalu abah guru pun diangkat Sidin sampai akhirnya guru itu mengisap lidah Guru Abdurrahman. Memang Guru Abdurrahman sengaja diberi lidah Sidin diisapkan. Lalu guru itu berarti pertama lahir beliau langsung menyusu menggunakan banyu liur Tuan Guru Abdurrahman. Kenapa? Karena ujar guru-guru kita di Martapura, Guru Abdurrahman Abu ini adalah orang yang beliau itu lidahnya selalu basah, liurnya keluar karena siang malam menyebut nama Allah Ta'ala. Liur wali diisap oleh abah guru dari pertama lahir. Tapi mungkin kita harus anak menjulur-julur liur ke orang ini. Dan menjulur akan ilat karena orang kalau kena kerasukan anak orang. Jadi, nah ini sedikit ketika Sidin lahir, singkat cerita belum? Lahir abah guru singkatnya. Di umur sekitar 4, 5, 6 tahun beliau mengaji dari almarhum Guru Hasan di Martapura. Abah guru itu hafal Quran di umur 7 tahun. 7 tahun hafal Quran di luar kepala. 9 tahun hafal tafsir Jalalain. Ini jujur aja lah. Saat ini Pak Aik ada acara di RCTI pembuahan habis. Akan umur 8, 9 ada kalau di RCTI rendah habis tuh. Habis cilik di RCTI. Ulun jujur aja katakan, ini acara sebenarnya menyindir kita. Kalau kisah acaranya menyindir kita, ulun nonton rasanya tahun tadi Ramadan tahun tadi kalau salah ada seorang anak maaf ini memiliki keterbatasan mental. Ternyata tapi hafal Quran di luar kepala. Keterbatasan mental hafal Quran. Bahkan beberapa tahun sebelumnya ada namanya Musa. Itu hafal Quran umur 5 tahun. Coba kita lihat anak-anak begini. Anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun hafal Quran di luar kepala. 7 tahun kan? Sekarang kayak anak-anak harus umur 6, 7, 8 tahun hafal Quran di luar kepala juga. Tapi ulun yakin kita yang hadir ini di luar kepala juga. 7 tahun. Dan mereka-nya yang suruh nyambung ayat aku bacakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, suruh nyambung itu. Pak kecil kan bukan nyambung. Suruh baca ayat apapun suruh kecil nyambung. Saat ini bukan itu tantangan bagi mereka, bukan nyambung ayat. Yang baca ayat di mana letak ayat mereka tahu. Ini ayat ini baca hujannya, ayat ini andakannya di kanan, andakannya di kiri, baris sekian sampai letak ayat hafal. Coba. Namun kita jangankan letak ayat Qurannya jangan dengan anda. Hendak Ramadan Quran dengan anda. Jauh sekali ayatnya. Nah ini guru 7 tahun. Jadi di umur 5 tahun, sekitar 5 tahun mungkin lebih kurang, sekitar itu 6 tahun. Beliau mengaji Guru Hasan. Itu bahari
nenek sidin, abah guru tuh Pak jangan pian melihat rumah sidin ganalnya Kang, mobil sidin bagus ya Kang, jamaah sidin banyak, jangan itu yang pian lihat. Kayak apa bahari sidin berjuang di jalan Allah, kayak perjuangan itulah pian melihat. Abjad lemak nihayatul muntahi ghurur li bidayatil munzali. Terkadang akhir perjalanan seorang kembali itu bisa menipu pemula seperti kita, karena kita melihat akhirnya, kadang melihat awal. Bila hendak juara, jangan melihat orang pas ada di podium, lihat kayak apa yang mempersiapkan diri menjadi juara. Abah guru itu bahari rumah sendiri keraton, tapi bukan rumah yang ditinggali almarhum Guru Sufyan. Ada rumah seperti lagi yang bahari beratap rumbia. Itu atap, apabila hujan bocor Pak. Abah guru di rumah itu sidin, dan sama sidin Ibu Rahmah, bapak sidin, mama sidin, nenek sidin, berlima satu rumah. Bilanya rumah itu bocor, abah sidin itu pakai bila hujan menutupi awak sidin supaya anak kada kehujanan. Coba, daripada susahnya hidup sidin. Nah di saat itu nenek sidin hujan nenek sidin, nah susah, atap aja bocor dari sang ganti. Lalu akhirnya nenek sidin berkata, nah ujar nenek sidin, kita ini kada bisa seperti orang memberi pengguruan baras kada bisa, memberi iwak kada bisa, memberi duit apalagi. Kita kada ada di sini, untuk kita aja makan kita dijual. Tapi jangan nenek sidin, nah ini bawa botol. Di dalam botol itu Pak Aib dimasukkan minyak gas, biasanya minyak tanah. Dimasukkan minyak tanah sedikit itu Bang Jo paling sini nah. Ujar nenek sidin bawa namanya ke wadah guru nyawa, guru ikan kanaba. Ujar nenek sidin kita kan dari duit, kan dari baras, kan dari iwak. Minimal ujar nenek sidin ikan mengaji jangan memakai minyak perguruan. Kita sudah kadang memberi, minimal jangan pakai minyak sidin. Kita ikan bawa seorang minyak ikan. Ini ditanamkan sidin masih halus. Umur 5, 6, 7 tahun ditanamkan begitu. Maka benar ujar Mahmudullah, at-ta'allum bis-sughari kan-naqshi 'ala al-hajar. Mengukir di waktu kecil, membelajar di waktu kecil itu kayak mengukir di batu. Makanya yang sering katakan di kekanakan bawa aja acara-acara begini bawa. Jangan ditinggal. Tapi anak ulun begulung-gulung ya. Biar aja kekanakan begulung kada apa-apa. Kecuali bila abahnya yang gulung-gulung. Anak jadi gulung-gulung, ada anak buka sama kemarin kekanakan ngarannya. Tapi apa yang pian tanamkan di waktu ini akan berikutnya di waktu dewasa. Ini cinta dengan masjid, ini terikat hatinya dengan masjid. Maka piannya jadi ibu kota mana nih? Justru pian jadi ibu kotanya pian dalam beberapa tahun ke depan mungkin ada ribu, ratusan, atau mungkin jutaan orang akan masuk ke daerah pian dengan berbagai macam latar belakang. Maka saatnya dia saat ini menanamkan ke hati anak-anak kita masjid, kecintaan terhadap masjid, kecintaan ke majelis, kecintaan terhadap keluarga Nabi. Sebelum terkontaminasi dengan datangnya orang yang bermacam-macam ya. Untung mana buat abai banyak di kampung ini, mereka akan Allah jadikan keamanan bagi kampung itu selama ada keluarga Nabi di situ. Bagaikan kapal Nabi Nuh ya Pak. Ikuti mereka insyaallah dan bakal selamat. Gitu ya. Lalu kemudian ketika nenek sidin mengajarkan itu, berarti satu pelajaran yang kita dapat adalah nenek beliau mengajarkan artinya menghargai guru lah. Kalaupun dari dari banyak, minimal membawakan minyak. Dihargai. Di kemudian hari Pak apa yang terjadi? Ulun diceritakan oleh keluarga orang Guru Sin. Ini ditulis di mana itu tulis ada salah satu guru beliau adalah Kiai Sin Qadri. Guru Sin Qadri ini adalah bangsana almarhum Budibat yang mengarang kitab Senjata Mukmin. Orang luar biasa. Keluarga Guru Sin bercerita dulu. Ujar sidin, Mbah Ali, Al-Bah Guru pernah mengirim utusan untuk menjuluk kardus kepada keluarga Guru Sin. Guru Sin kadang-kadang sudah meninggal. Nah tolong antara ada keluarga Guru Sin diantar. Ini nah, ada titipan guru. Dikira itu langsak kah? Orang hutan kah? Atau lain kah? Apakah? Oleh keluarga Sin kardusnya anaknya Kalawang yang akan ambil anda keluar mereka. Akhirnya keluarga Guru Sin masuk ke rumah. Hendak maghrib baru diambil kotak tadi. Ternyata satu dus itu kayak penuh isinya duit.
Jadi kan sekali dua kali. Sidin memperhatikan lawan janda dan yatim perguruan. Maaf bila kita jangankan keluarga guru, lawan perguruannya kita nggak tahu. Lawan keluarga Nabi kita nggak tahu. Padahal kita bakal Allah minta pertanggungjawaban. Apabila sampai keluarga Nabi kesulitan, keluarga Nabi kesusahan, kita kan tahu kanyang makan parut di rumah kanyang sekeluargaan beriga, keluarga Nabi makanya kada makan apa-apa. Dan hati-hati dengan kalau mereka kada bakal minta lawan dia. Kalau mereka yang menadahkan tangan kada bakalan. Ini keluarga Nabi, mereka jaga kehormatan mereka, tapi dia jangan kada tahu lawan mereka. Bujur keluarga Nabi memang tidak menerima zakat. Karena Nabi katakan innama hadhihi shadaqah la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Dan mereka dikatakan innama hadhihi shadaqah innama hiya awsakhun nas. Ujar Nabi, zakat ini adalah kotoran. Zakat itu ada kotoran dari harta kita. Itu kita keluarkan untuk membersihkan harta. Maka jangan kotoran itu dari keluarga Nabi. Kalau itu kayak apa? Maksud ulun mana yang lain harta dia 2,5% dikeluarkan untuk zakat, masih ada 97,5%. Kalian bisa menyisihkan sedikit di situ untuk keluarga Nabi. Bukan dari zakat yang Nabi katakan kotoran itu. Tolong pahami itu baik-baik. Banyaknya harta Sayyidina Abu Bakar habis-habisan berkorban untuk Nabi. Begitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada yang ulun minta maaf lah. Adanya hadaib ini, adanya para ulama di sekitar itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kayak apa caranya? Ini kadang mudah. Dulu ada namanya Habib Umar Abdurrahman Atos yang pertama kali bergelar Atos. Sidin itu diperintahkan oleh Habib Husain bin Abu Bakar, perguruan Sidin. Jadi Habib Umar, kamu pergi ke satu kampung. Bila di kampung itu ada orang yang suka lawan ikam, menyambut ikam, tinggalkan kampung itu. Pergi ke kampung yang di situ orang kada ketemu lawan ikam. Cari kampung yang di situ orang nolak ikam, berdiam di situ, berdakwah di sana. Jadi kita ini untung keluarga Nabi datang berkumpul di situ kada mudah. Bahkan ada di antara ulama katakan kalau di kampung itu tidak ada satu pun darah Nabi di dalam situ, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan azab suatu kampung selama di kampung itu ada Nabi. Nah, tergantung musyahadah dia. Sekarang Nabi yang memang dalam tanda kutip beliau yang taqi ila rafiqil a'la, beliau berpindah ke hadrat Allah. Tapi sekarang kayak apa yang memandang keluarga Nabi? Kalau yang pandang sini dia cuma Habib ya sudah. Tapi kalau yang memandang lebih dari itu, maka bagaimana madat yang dapat tergantung pandangan dia terhadap mereka. Ulun misalnya adalah ada orang gugur di Banyu. Perhatikan baik-baik. Pian gugur di Banyu. Lalu ada Habib anak nolong. Habib menolong. Bisa latihan mengikuti awak Habib. Rasanya kada apa? Kada bakal selamat ya. Habib berpian mengikuti awak keseluruhan kada bakal bisa. Paham maksudnya? Atau ada pohon besar. Lalu kita ini hendak larut. Coba bayangkan ada pohon, katakan itu ada pohon bulatan yang di belakang, kaitannya gini batang pohonnya. Lalu ada macam tsunami keseret Banyu kita. Tiba-tiba larut ada pohon yang berpingkut di pohon sebesar itu, bisa lihat. Di mana kita berpingkut itu di mana? Paham Ustaz? Katakan pohonnya 3 kali besar pada itu bulatannya. Berapa kali kita berputar tuh hanya sampai di ujungnya. Bulatannya ganal-ganal. Abang bulat kayak ini kayak biar anak selamat. Berpingkutnya kira-kira kemana berpingkutnya? Kada bisa kalau. Lalu pohon itu punya ranting. Yang ranting itu kecil cukup untuk tangan dia menggenggam. Itu yang dia menggenggam. Selamat dia. Kalau dia memaksakan diri memeluk yang ganal, dia tidak bakal memeluk. Larut dia. Karena kita kada punya kemampuan untuk memeluk yang besar itu, maka rahmat Allah diadakan ranting-ranting tadi. Supaya dengan ranting yang tampaknya kecil itu kita berpegang. Tapi biar hati-hati loh. Itu ranting kada pernah berpisah dari pohon. Makanya dikatakan oleh ulama wal muradu bil far'i ainul asli. Cabang itu hakikatnya pohon itu juga. Itu loh pohon ganal, lalu punya ranting. Jangan kira ranting itu berbeda dengan pohon. Pohon ranting itu iya pohon itu. Nah sekarang kayak bagian memandang keluarga Nabi.
Dan kira itu cabang yang terpisah, bukan, itu bukan cabang terpisah, itu cabang yang bersambung lawan pokoknya. Paham itu baik-baik. Kemudian singkat cerita, keluarga Guru Husin, dan itu bukan hanya sekali dua kali, banyak keluarga peguruan yang sini bantu, yatimnya, jandanya. Akhirnya di akhir umur beliau berpikir, kalau beliau terus begitu sampai berapa kali umur itu panjangnya? Likulli ummatin ajal. Setiap orang pasti ada ajalnya. Dan berpikir sampai kapan begini? Kalau Sidin hidup aja oke, memberi santunan. Kalau kadang aja Pak. Lalu Sidin membuat satu perusahaan, di antaranya Al-Zahran. Dan banyak usaha-usaha beliau sampai akhirnya beliau ujar apa guru tajwid hari ujar Sidin, guru itu pernah dalam 1 bulan menganggarkan duit 1,5 miliar khusus memberi anak bini perguruan. Dianggarkan 1,5 miliar sebulan. 1,5 miliar itu kan sedikit ya. 1,5 miliar itu kita tukarkan langsa yang habis begetah awak 1,5 M sebulan. Kayak itu, kenapa bisa begitu? Sebenarnya bukan, kita kan heran, karena dari kecil nenek sendiri sudah menanamkan fondasinya. Bukan masalah seberapa banyak minyak dibawa, tetapi perhatian lawan guru itu yang ditanamkan. Nah, jadi tolong ini biar perhatikan. Terlepas, makanya ulun katakan kemarin, saya ulun katakan di bulan Ramadan itu, terlepas dari perbedaan pendapat ulama terkait Habib menerima zakat, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, tapi larangan itu keluar dari mulut Nabi. Terlepas dari ada memang habaib yang membolehkan, tapi maksud ulun menghimbau kepada pihak semua, kalau memang hendak membantu keluarga Nabi, kenapa gak harus dari zakat? Paham ya? Kalau zakat itu kan biar ada keluarga Nabi, dia harus keluar juga memang. Kan ada perjuangan dia di dalam mengeluarkan itu, memang wajib. Biar kayak apa? Wajib keluar zakat. Tapi dari harta yang tertinggal ini, Allah akan berikan jalan yang luas bagi dia kalau bisa melawan nafsu sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Baik. Singkat cerita Pak. Kemudian kalau kita bercerita agak guru, ulun maaf aja lah. Kalau kita mengisahkan guru ini kan dah habis ya. Ini ulun kan ada beli ke rumah lagi mulai malam Rabu yang sebelum haul. Ada beli ke rumah. Memang padatnya luar biasa. Tahun tadi di sekumpul itu, tahun tadi orang yang hadir lebih 2 juta. Tahun 2019 lebih 2 juta orang. Tahun ini ada di antara para sahabat-sahabat kita di Martapura mengatakan yang hadir tahun ini itu 2 kali lipat tahun tadi. Amun 2 kali lipat, berarti jamaah itu bisa lebih dari 4 juta. Emang masuk akal, karena sampai lapangan Murja di bagian baru itu hibah untuk jamaah. Sampai di keraton Pesayangan dalam-dalam gang itu penuh jamaah. Emang luar biasa. Ulun bisa sepupu, ada sepupu ulun, sepupu sekali. Ini adiknya ada di sini, diam di sini, anu kepanakannya, penajam. Ada sepupu ulun tuh mulai sekumpul ke Al-Karomah nih, mulai sekumpul ke Masjid Al-Karomah. Itu kalau normal 5 menit sampai. Tapi kalau malam 5 menit dari sekumpul ke Al-Karomah sampai. Insya Allah ulun motor sampai ulunnya. Waktu haul tahun tadi 5 jam baru sampai. 5 menit. Ada juga kawan berkisah mulai Martapura ke Rantau. Martapura Rantau itu jauh lah. Paling sejam setengah kalau. Iya. Marta anggaplah 2 jam dilawas-lawaskan. Tahun tadinya boleh habis haul subuh baru sampai Rantau. Coba. Ada juga orang mulai Martapura ke Samarinda itu kan normalnya sekitar 15 jam kalau. Anggaplah 15 jam Samarinda Martapura sampai. Ini ada yang 6 hari 6 malam belum sampai. Kemudian 6 hari tak sampai. Sekalinya 4 hari sehingga ada janda di Abu Dhabi. 4 hari satu ada janda di Abu Dhabi. Bila tegang banget udah. Kita harus sampai tegang. Lu tahu udah parut lapar kan, mata ngantuk, utang banyak kalau dengan berkat maulid mengisi utang dan lunasi. Nyaring kalau nyaring. Baik. Lalu ketika kita berbicara tentang abah guru, ada satu hal. Ini ulun sekali lagi mohon maaf tidak terlalu panjang karena memang
segala sesuatu itu kalau terlalu panjang terkadang bisa menimbulkan kejenuhan. Nah. Satu, ulun hanya sampaikan satu pesan. Ulun katakan deh, kalau pian tolong pasang kumpul, pian bapak pasang kumpul, aku akan mendatangi Kiai Muhammad Zaini ulama besar. Ya sudah, begitu pian pulang, pian dapat mandat seorang ulama. Kalau pian datang ke sana berniat untuk mendatangi ulama besar di Kalsel, pian dapat mandat ulama. Paham kan? Sekarang kita tanya, Anwar, kemana-mana? Aku harus kemana Tapura aja, maaf Pak, amelanya Abah Guru, wali Allah Ta'ala. Kalau keyakinannya Abah Guru seorang wali lebih dari sekedar ulama, maka mandat yang dia dapat adalah mandat seorang wali. Kalau lebih dari itu, berapa mandat yang dia dapat tergantung pandangan dia terhadap orang yang dia dapat. Tahun 75, Abah barisan, Abah Ulun barisan. Ujar Abah, sekitar tahun 75-76, Abah Guru pernah menyampaikan pengajian di keraton. Abah Guru menyampaikan sekitar, catat baik-baik, sekitar tahun 75-76, lebih kurang sekitar itu. Ujar Abah Guru, bila nyawa, ini kan maksudnya pengajian waktu itu Abah Guru saat itu ada. Sekitar 76, ada orang bisa hari ini alhamdulillah bersilaturahmi dengan Abu Bakar. Dengan Habib Abu Bakar ini, Habib Abu Bakar ini adalah menantu almarhum Guru Masdar di Handil. Almarhum Guru Masdar itu mulai di Martapura bahasa sahabat kawan Abah. Alhamdulillah hari ini belum bisa bertemu dengan menantu sendiri. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat yang luas biasa. Almarhum Guru Masdar itu hari ini dalam pagar, bapaknya residen ke Bangil. Singkat cerita, ujar Abah Guru berucap sekitar tahun 70-an itu, ujar Abah Guru, bila nyawa jadi berziarah, perhatikan baik-baik. Bila pian ziarah, kalau kita di pasar Galengkong kah? Ya, atau pian ke Kalampayan atau kemana pun, ibaratnya gitu. Ujar Abah Guru, bila kita datang ke mereka, duduk. Begitu pian duduk, pian beradab, berdoa kepada Allah, terakhir sebelum pian mudik, pian berucap dalam hati, ya Allah, dengan berkat nur Rasulullah yang ada pada sini, kabulkan hati. Dengan berkat nur Nabi yang ada pada sini, kabulkan hati. Berarti yang kita datangi itu bukan sekedar wali, bukan sekedar Habib Bela, tetapi ini makanya sekarang ini antik juga. Banyak orang bertanya kadang-kadang, aduh guru ya, heran kadang takut orang Habib, bukan Habib takut ya, anu jadi sifat. Ya kadang pertanyaan itu apa? Ini takut Habib ya, guru. Habib itu mana derajat afdalnya? Lebih tinggi ya? Asgabkah? Al-Idruskah? Al-Atoskah? Ini banyak yang kayak itu pun antik juga. Tapi ini masih penting pertanyaan kayak itu. Ada dari kawan, adik kelas di Saudi Belajar. Adik kelas hanya masuk pondok, gak kapal dulu kakak, gak kakak ya. Berapa tahun sekolah di sini kalau jadi Habib? Oh iya, jadi Habib itu juga ada. Berapa tahun di sekolah sini jadi Habib? Jadi ujar mana aja tingginya antara Idrus, Al-Atos, Al-Hafiqah itu. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu ulun pernah bertemu dengan Habib Muhammad Al-Idrus. Kami di kamar, satu saksinya ada Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar, ada Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar. Habib Ahmad Yunus waktu datang di Saudi Ahmad Yunus Muhdar, kemudian Habib Hashim Syekh Abu Bakar, ada Habib Muhammad Al-Idrus dari Syekh. Saat itu Habib Muhammad katakan, itu pertanyaan bukan asing, sudah dari dulu orang tanya. Lalu apa jawaban saya? Mana hebatnya antara Al-Atos, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Qab, Yahya bin Tahir? Apa jawaban saya? Ujar sini mas segala. La segala wala Al-Atos, wala Al-Habsyi, wala Al-Idrus, illa rumus. Ujar sini segapnya kah? Habsyinya kah? Atosnya kah? Al-Qafnya kah? Mereka tuh korong-korongnya aja. Hakikat di dalamnya ya itu Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Hakikat di dalamnya itu ya Sayyidina Muhammad. Karena ini yang tertipu dengan korong-korong. Pengingat Habib katakan, kita ini secara suratul jasmaniyah kita ini berbeda. Antara Habib Abu Bakar, Habib Lutfi, Habib Zaki, mana yang samanya Muhammad? Bila muhasabah bahaya. Ulun lawan pian kada sama Muhammad. Bila kita sama bahaya bisa huruf ini. Muhammad ada sama. Suratul jasmani itu mesti beda, tetapi hakikatul ruhaniyah kita itu sama.
cintai diri kamu sendiri. Ya bukan seperti, memang itu diri kita ya Pak. Bisa memandang itu. Kalau kita lihat ini, kulit ini, maka kita berlahir dari rahim yang berbeda. Abah beda. Tapi kalau kita lihat hakikat rohani yang di dalam, bahwa kita satu, Abdul Arwah itu satu, Sayyidina Muhammad. Satu ruh itu kita berlahir. Makanya dikatakan yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, bukan yauma taqumul arwah. Satu ruh kita kan berbeda. Pahami dulu. Maka jangan dulu ketika hadir di situ ya Allah dengan berkat nur Nabi yang ada pada sini. Dasar nur Nabi itu namanya wa kulluhum min Rasulillahi multamisun ghurfan min al-bahri aw rashfan min ad-dir. Kemudian tahun 2018 akhir kalau tidak salah. Itu Abah Guru sampaikan 75 ke Abah lah. Abah yang mendengar. Lalu Abah sampaikan ke Guru. Tahun 2018 atau 2019 kali. Kalau ada 2018 akhir, 2019 akhir. Ulun ke Hadramut waktu itu berziarah. Berziarah ke Hadramut. Saat itu yang saksinya ada guru ilham di Banjarmasin. Guru ilham Humaydi di Banjarmasin. Saat itu kami di guru ilham duduk berdua di hadapan Habib Menggena. Duduk berdua, Habib di muka, kami duduk berdua di muka. Ada beberapa orang dan jamaah lain. Saat itu Habib menyampaikan satu pesan. Ujar Habib Umar, dan dulu kada pernah dengar itu keluar dari mulut sini sebelumnya. Selama berapa lama kita di sana kita akan dengar waktu ucapkan itu. Ujar Habib, tanamkan dalam hati kami kepada yang hadir. Jadi tanamkan di hati kalian, cekatkan dalam hati, yakini. Ketika kamu jadi berziarah, maaf saya menyebut Zambal, saya bagi ibu kedap, saya menyebutkan contoh-contoh. Jadi apabila kamu berziarah kepada yang hidup atau yang wafat, bila kamu berziarah ke AB atau kemanapun, ujar Habib Umar, tanamkan dalam hatimu satu keyakinan bahwa saat ini aku sedang mendatangi satu cabang dari rahasia Sayyidina Muhammad. Kalau bahasa Habib, aku datang kepada satu furuh min haqiqatil Muhammadiyah. Yang ku datangi adalah cabang daripada hakikat Nabi. Maksud hakikat Nabi itu dah bahasa kita ajar Nur Muhammad. Artinya apa yang Abah Guru sampaikan di tahun 75 didengar oleh telinga Abah Ulun, kada berbeda dengan apa yang belum dengar tahun 2018 akhir dari Muntung Habib Umar. Rupanya mereka berada di dua masa yang berbeda, satu tahun 75, satu 2018 akhir, mengatakan dua hal yang maknanya sama. Bujur-bujur yang berpegang melawan hakikat. Kayak itu maksud dulu, maghribnya hidup kita ini kayak sekali ya. Maghrib sekali baik sempurnakan pandangan itu. Ujar Habib Umar kepada muridnya Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros itu Pak bukan Habib, tapi bila ratib dibaca, semua nama yang disebut pasti Habib kecuali Ali Baros ya pada Habib. Jadi sebenarnya kalau saking kita mengaku Habib bukan Habib, kita mencambung juga. Bila Januari sampai April ala Idrus, kayaknya Juni sampai September segar. Ada namanya itu, tapi di sini kan ada. Di sananya pada Kamboja. Aneh bakal itu. Lalu gara-gara perbuatannya namanya nyalahkan bujuran dan kada betahnya. Kadang sana tuh Habib lain Habib ya Pak. Kamu apa ya Pak? Ulun ini kenapa? Altos. Ngarani kan siapa? Joko. Abah siapa Abah? Sudah Majid. Kai Nugroho. Di mana bintang Altos saja ya? Jadi kita kadang-kadang orang takut aja. Dia kan sama Abu Habib. Berpingkot dia lah Habib sana ya. Jibril malaikat kok malaikat. Karena kalau masuk hadrat Allah di bulan Mi'raj ketika sampai Rafraf, ujar Jibril kepada Nabi Rasulullah SAW seujung jari dia ulun lewat, dia ulun terbakar. Dan Nabi kita satu jari jadi kawan, terus ujung jari kita terbakar. Karena kawan melewati atas ini, akhirnya Nabi masuklah ke hadrat Allah. Tapi ternyata ada satu benda yang kita kadang pernah sangka sampai ke Tuhan apa? Ya sandal kan? Itu sandal loh. Yang bahasa Cina itu capal. Sandal itu dijajakan ke tanah. Sampai ya Tuhan, karena apa? Karena sandal itu berkait kawan Nabi.
Kayak juga kita. Sekarang kalau pian ada sandalnya. Ulun tanya dia, kalau sandal itu Allah suatu saat beri ulun kalau udah bisa suatu saat. Kalau ulun bisa misalnya ditinggali sandal itu dari Turki, sandal asli Nabi. Ulun bawa sandal yang pernah bertemu Tuhan misalnya, sandal Nabi yang dipakai Nabi ketika kan ulun bawa, ulun lihat akan kemudian, tapi sekali melihat 100 juta, tapi itu sandal di bawah Nabi merah kira-kira dia akan bayar. Sandal asli Nabi yang dipakai Nabi dibawa Mi'raj naik ke langit. Ulun dimintai pian duit, aku nggak pian menembus untuk mencium melihat sandal itu. Aku enggak. Nah, hanya contoh aja sudah berpikir 100 juta. Pas dihakut orang bawa umur aja kesana kali hakut. Sandal Nabi bakajal aku nggak biar gratis tapi bakajal. Antri aja mencium sandal aku tapi karena sandal Nabi ada keberkahan di situ. Yang kira sandal itu apa? Ini habaib nang hati. Mereka itu ada di sulbi Nabi ketika Nabi bertemu Tuhan. Berkos juta dan maksudnya dipandang itu jangan sandal aja terus diangkat. Ada sulbi Nabi yang kemudian lahir mereka itu saat itu simpul di awak Nabi ketika Nabi ada di hadirat Allah Ta'ala. Kalau dia cari sandal dia mana Allah alam, tapi anak cucunya kan ada apa lagi cari sandal. Jadi lu cari sandal, yang jadi pedang, bukan keadaan, tapi dia cari rambut ke sana kemari. Nah ini loh darahnya dia Pak, rambut kemari dia cari. Cuma itulah kadang-kadang pandangan kita itu. Suatu hari Al-Imam Abu Hanifah pernah bersandar di Baitullah, bersandar aja. Tiba-tiba melihat satu orang bertongkat. Jadi anak muda kalau bertongkat ini mah kata bertongkat. Apa yang bertongkat sih? Kada apa aja sih? Nih, saya Ja'far Shadiq. Siapa bertongkat kada apa ya? Tongkat buruk kah? Ujar saya Ja'far Shadiq, aku bertongkat itu kada buruk masalah tongkat. Karena tongkat jadi tongkat datuku, ini tongkat Nabi Muhammad. Umuman gambar nama Nabi Abu Hanifah langsung mencium tongkat tadi. Wah, diciumnya tongkat. Lalu tertawa yang Ja'far Shadiq kira-kira lucunya namanya pian ini lucunya. Ini jadi sini tongkat adalah tongkat dibawa, sedangkan tangan yang memegang tongkat itu darah Nabi di sini mengalir. Oh, saya Abu Hanifah langsung melepaskan tongkat, langsung dengan erat memeluk saya Ja'far Shadiq mencium. Itu pandangan seluruh Allah karuniakan gitu dulu. Nah, itu alarm berlebihan tuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan. Amin. Intinya adalah kalau kita hendak ceritakan dulu sampai kapan sih kita ceritakan? Karena pada dasarnya ini adalah sungai yang ujung dari sungai itu pasti laut. Kayak apapun yang menceritakan Abah Guru, sebenarnya beliau itu hanya cermin yang memantulkan kebesaran Nabi Muhammad tidak. Kerongkongnya biar dihantam itu, tapi hakikat kelebihan semua yang ada pada sini itu semua ampun Nabi. Wa min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutawakkal an Zainul Wujud. Saudara, kalau bicara tentang Abah Guru sampai kiamat apalagi Nabi, waduh yang sudah mengisahkan Nabi. Habib Jindan sudah datang sini. Buya Yahya, Ustaz Somad, siapa kiai semua para ulama suruh datang suruh menceritakan Nabi. Kada boleh sama, harus berbeda. Ujar Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Seandainya semua orang yang pintar mengesahkan Nabi datang sini suruh mengesahkan Nabi, kada boleh sama sampai kiamat kada untuk mengesah Nabi. Jadi bukan masalah itu aja, tapi satu hal lagi, ulun minta pian tangkap yang terakhir. Ada dua pesan Abah Guru. Tolong tangkap. Karena kita hendak umpat sini pula, cinta itu bukan sekedar cinta aku cinta Abah Guru, pasang foto, bukan hanya itu cinta. Ujar Imam Qushairi, wal murad bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud dengan cinta adalah mengikuti orang yang dicintai. Nah, kalau yang cinta Abah Guru, ada dua pesan Abah Guru. Satu, bujur-bujur yang taati orang tua. Kalau orang tua benar, Abah Guru itu luar biasa seiring taat lawan mereka. Seiring itu taat benar lawan abah, mama, lawan nenek, taat luar biasa. Bila pian hendak Allah bukakan pintu keberkahan untuk pian dalam hidup pian, maka orang berharga. Pak, hari ini pian anak umrah ke Tundala.
Mudahan bisa berhaji insya Allah. Semua yang dengan berkat Nabi, mudahan semua yang hadir pada malam ini kita seberatan sekeluarga dan bisa berhaji dengan menjadi makbul. Berubah dengan umrah makbul insya Allah. Jadi tadi ada Nabi Al-Fatihah. Jadi perhatikan baik-baik, sedikit belum ceritakan ke dia. Kalau kita hendak umroh, piannya banyak hajat, hidup susah, atau macam-macam masalah dalam rumah tangga apapun, pian tahu lah ada tempat apabila pian berdoa doa pian pasti kabul, pasti. Ini ada tempat, ada waktu. Ada tempat yang bila doa di situ dijamin, ada juga waktu bila berdoa di situ dijamin. Ada memang. Di antaranya tempat Raudhah. Bila pian berdoa di situ, apapun pasti kabul. Di mana? Raudhah di mana? Madinah. Oh, di Madinah sampai itu ada. Di mana? Di Multazam. Multazam itu dibimbing antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Ada dinding di antaranya. Itu Multazam. Apapun doa itu kabul. Di mana lagi? Tahtal Mizan, di bawah pancuran emas. Di mana lagi? Indal Hatim. Di mana tuh antara Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim. Tarik garis lurus ke Hatim namanya. Wadah menggugurkan dosa. Tapi kejauhannya di Mekah sana. Memang mahal, bermodal. Karena tak kabul. Supaya tanah 6 miliaran payu, bermodal. Umrah berapa ya? Umrah berapa? 25, 24 ya mungkin. Ya tergantung hotel juga, akhirnya bilang jauh sedikit ada yang 21, yang 20. Ada bila promo agak jauh sedikit hotelnya ada yang 19,5 juta. Ini belum tawar 11 juta aja. 11 juta. Kawai 11 juta, cuma hotelnya belum pajak. 11 juta nawar lebih ingat juga. Artinya tempat itu kita menjangkaunya sulit. Kalau kaitunya ada nggak di lain? Ada. Di sini bisa nggak kabul? Bisa. Di Penajam bisa. Di Betung bisa. Tapi kita sekarang terikat waktu pula. Bukan pada waktu. Kapan? Pertama malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar doa kabul. Cuma malam Lailatul Qadar itu apabila Lailatul Qadar itu ada pengumumannya. Untuk kalau saya menunggu setahun sekali. Ada yang tiap minggu. Hari Jumat doa kabul. Tapi di mana titiknya kita tahu juga. Ada ulama katakan sebelum Jumat, ada yang katakan ba'dal asar saat ini, ada yang katakan di ketika khatib berada di akhir khutbahnya, ada yang katakan di malam Jumat antara maghrib dan isya. Ini kita kan tahu disembunyikan Allah doanya di mana, bisa berbeda-beda tiap Jumat. Kalau kayak itu ngadiin mana nih? Makanya berdoa itu tiap saat. Tapi ada satu orang, bukan satu bang, ada orang apabila dia berdoa, kada peduli Allah. Dimanapun, kapanpun, Allah pasti kabulkan doanya. Siapa dia? Orang tua dia. Kapanpun, dimanapun, Allah pasti kabulkan permintaan. Mama dia awak kali di dapur memasak bau bawang, bila minta Allah kabulkan doa. Orang tua dia ketika bekerja kepala leher, di pekerjaannya mendoakan anak-anaknya kabul doa. Kada percaya kalian? Di dalam kitab Uyunul Hikayat diceritakan dari Imam Ibnul Jauzi. Ini riwayat bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi yang seumur hidup berkhidmat lawan Nabi. Perhatikan baik-baik sedikit belum cerita anak. Ini terakhir. Sayyidina Anas, perhatikan bujur-bujur gini-gini. Sayyidina Anas, ujar Sayyidina udna syabban minal ansar. Ujar Anas, aku pernah bersama sahabat yang lain datang beelang kepada satu orang Ansor yang sedang sakit, masih muda, paling umur berapa ya? Katakan umur antara 17-20, muda. Ujar Anas, kami pernah mengunjungi sahabat Ansor yang sakit, muda. Ujar sini, fama nabrau illa qada ajaluh. Kami tidak tinggalkan tempat itu terkecuali anak itu nyawanya
Meninggal kan? Meninggal. Begitu meninggal dari Sayyidina Anas, kami tutup mukanya, matanya kami tutup, lalu kami ambil surbannya, kami tutup di tubuhnya wajahnya. Meninggal. Tiba-tiba dari Sayyidina Anas, aku lihat ada perempuan tua duduk di dekat kepalanya. Perempuan tua matanya kada melihat lagi, matanya rabun. Lalu Sayyidina Anas katakan, oh ternyata ini mamanya. Tua, matanya kada melihat. Lalu ujar Sayyidina Anas dengan sahabat yang lain, "Nek, sabar nek lah, sabarlah. Mudahan Allah memberi pian pahala atas musibah pian ini." Lalu nenek hadir, bilang, "Kenapa? Jadi aku disuruh sabar. Mati ke anakku." Lalu ujar Anas, "Ini nek, anak pian meninggal. Anak pian meninggal, sabar nela, sabar." Lalu ujar nenek tadi, "Ahakun mata kulun." Apakah benar di sini yang kita katakan itu? Inggi nek bujur, anak pian meninggal, sabar nela. Nenek tadi kada bersuara lagi, mendengar anak meninggal kada bersuara, tapi banyu matanya bertetes sana. Banyu matanya titikan, kan kurang tua ya meninggal. Titik banyu mata sini. Lalu nenek tadi ini Ibnul Jauzi ceritakan dari Sayyidina Anas, ini benar cerita. Perhatikan. Tiba-tiba Pak Ai begitu nenek tadi menangis, famaddat yadayha ila sama. Tiba-tiba nenek tadi langsung mengangkat tangan ke langit. Kada ada innalillah. Langsung mengangkat tangan. Lalu nenek itu berkata, "Allahumma inni qad amantu bika wa hajartu ila rasulika raja'an an tughithani fi kulli shiddah." Nenek tadi langsung angkat tangan, "Ya Allah, ulun ini Tuhan beriman lawan tiang karena ulun ini punya tujuan. Ulun beriman lawan tiang, ulun di sini mengumpuli nabi tiang. Apa tujuan ulun? Tujuan ulun supaya tiang tolong ulun apabila ulun mendapatkan kesulitan. Tolong ulun. Ulun ini beriman dengan tiang punya tujuan. Tujuannya supaya tiang tolongi ulun. Ya Allah, hari ini bukan ulun tidak menerima takdir anak ulun mati, tetapi ulun belum siap melihat anak ulun mati. Dan ulun merasa inilah kesulitan bagi ulun, fa'adhifni, maka tolong ulun ya Allah." Maka apa ujar Sayyidina Anas? "Fawallahi fakashafa al-ghita'an wajhihi wa qa'ad." Ujar Sayyidina Anas, demi Allah, tiba-tiba pemuda yang mati tadi langsung menyingkap kain yang ada di wajahnya, dan dia langsung duduk. Wa ma barihna illa ta'anna ma'uh, dan kami tidak tinggalkan rumah itu terkecuali kami makan bersama pemuda. Coba lihat. Ini anak tak bujur mati, asli mati. Jangan sudah mati, hendak mati kan kalau ditunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Ajal dimajukan sedikit karena dimundurkan karena kalau ini sudah mati. Memang mati, saksi banyak, tapi mamanya kada terima. Lalu mamanya angkat tangan minta kepada Allah supaya hidup. Makanya maksud dulu, kalau pian cuma punya masalah ekonomi aja, cuma masalah gaulian aja, cuma masalah utang aja, coba bang datang ke orang tua pian, minta mereka mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala, habis semua masalahnya. Makanya mau diisi keduanya, mau kada diisi bapak, mama, kada diisi mama, bapak, minimal satu orang dari orang tua yang itu hidup itu benteng terakhir begitu. Doa Nabi itu luar biasa, dikatakan doa walid liwaladi kadu'ain nabi li umat. Doa orang tua untuk anak itu sama kayak doa Nabi untuk umat. Maaf kalah, sadarlah kita, selama ini berapa banyak orang yang kita zalimi? Berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya? Berapa banyak orang-orang yang mereka itu mendoakan keburukan lawan kita karena marah dengan kita. Sedangkan orang terzalimi doanya kabul, ittaqu da'watal mazlum, takuti oleh kamu doa orang yang terzalimi karena doanya kabul. Lalu berapa banyak orang yang kita jahati mendoakan buruk lawan kita, tapi sadarlah ya, doa itu berhadapan dengan doa orang tua kita.
Sedangkan orang tua kita doanya seperti Nabi kepada umat. Maka menutup bulu orang tua pian ada, bujur-bujur kesempatan itu diambil. Jangan sudah mereka kedada lalu pian menyesal. Dan orang tua itu jangan pernah ada kalimat alhamdulillah jangan mamaku empat di rumahku. Bukan mamaku yang empat di rumah dia. Suatu hari pernah seorang lelaki datang ke Nabi. Dia mengadukan, ya Rasulullah, ulun punya bapak ulun itu mama ulun meninggal, dia tinggal sendiri. Lalu kami bawa ke rumah kami. Begitu sampai di rumah kami, ya Rasulullah, maaflah bapaknya itu tuha. Ternyata ya Rasulullah, ulun melihat barang ulun di rumah ada, cuma duit di kantong tak hilang. Begitu ulun sedikit, ternyata bapak ulun mengambil duit di kantong ulun itu. Kayak apa ya Rasulullah? Lalu ujar Nabi, kalau begitu panggil bapakmu sudah datang ke sini. Datang kesian abahnya bang. Datang bapaknya itu mendatangi Nabi tergopoh-gopoh. Awak tuh hitam legam sudah, bekerut awak tua sudah. Datang kepada Nabi karena Nabi menyuruh, karena yang dituduh mencuri duit anaknya. Datang lalu Nabi tanya, ujar Nabi, bapak bujur kapian ambil duit anak pian. Ini anak pian bujur kapian ini ambil duit pian, ambil duitnya. Mendengar pertanyaan Nabi itu pian titik bagi mata orang tua. Nabi nampak takut, karena mungkin dia berusaha, karena lagi itu kalau Nabi. Lalu dia berkata, benar ya Rasulullah, titik bagi mata saya menangis. Di sini ya Rasulullah bujur. Cuma ya Rasulullah, pian perlu tahu. Dulu sewaktu ulun kuat, ulun yang membiayai semua hidupnya. Sewaktu awak ulun kuat, di awak ulun nih pakainya gendong, bahambin, ulun yang bawa ia kesana kemari, ulun yang gembirakan hatinya, ulun wadahinya berlindung. Ulun kada pernah minta apa-apa yang ulun punya ulun berikan untuk inya. Tapi ya Rasulullah, kekuatan itu saat ini berkurang. Ulun kada seperti dulu lagi. Ulun kada kuat lagi. Sedangkan anak ulun ini asik dengan keluarganya. Maka ulun ambil duit itu sedikit, hanya sekedar untuk menyambung hidup aja. Bukan untuk berfoya-foya, untuk menyambung hidup. Karena memang anak ulun ini asik dengan keluarganya dan kada tahu-tahu dengan ulun lagi. Mendengar jawaban itu Nabi bertitik berkata. Lalu Nabi panggil pemuda ini. Lalu Nabi katakan di hadapannya, wahai pemuda, jangan didamai panggil dulu. Ujar Nabi, hai pemuda, kamu dan semua hartamu milik bapakmu. Bukan cuma rumahmu, bukan cuma hartamu, kamu milik bapakmu. Kalau abah yang berlak jual. Coba perhatikan. Jadi maksudnya, ini yang terjadi saat ini. Cuma memang kalau belum Muhammad ini orang tua memang kayak itu mentalnya, sikapnya. Terkadang ada orang-orangnya kadang aduh guru yang guru ini jangan disiram serak banyak. Orang tua aja mama tinggal sorangan. Tapi mama tuh jangan kadang mau belum bawa ke rumah. Kadang berbulik sorangan ke rumah sini, sorangan aja di rumah tuh ya. Suruh tinggal ada kakak, ada mau ada adik, ada mau ada urut, ada mau. Itu bukan masalah mereka cerewet, tetapi kayak itu mental orang tua, sifat orang tua. Orang tua itu sampai ke Tuhan sifatnya kada hendak merepoti anak tuh kayak orang tua. Kan nyaman mau anak sih. Coba kayak orang tua. Makanya jujur lah kalau ada pepatah mengatakan satu orang tua, satu mama itu mampu memelihara anak 10 ekor, tapi 10 anak belum tentu bagus mengurusi mamanya sendiri. Makanya mumpung nak hadir seperti ini, kalau kalian masih punya orang tua, bujur-bujur jadikan orang tua itu benteng yang kokoh untuk melindungi kalian dari azab Allah Taala. Itu benteng terakhir sekali lagi begitu. Kalau sudah orang tua kalian habislah benteng. Kalau yang lain saudara, tidak sekokoh itu. Mudahan orang tua kita yang mana masih hidup mudah dipanjang umurnya. Yang mana yang sudah wafat, mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berbaktilah kepada orang tua, para pemuda. Birru abaakum tadrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, pasti anak kamu akan berbakti kepada kamu. Dalam riwayat dikatakan kalau pian paai bakti lawan orang tua, pian kada akan mati loh, sebelum pian melihat anak pian berbakti. Tapi awas, kalau pian berani dan menyakiti hati orang tua, pian pun kada akan mati sebelum melihat anak pian menyakiti hati. Wa'dan maqdiyah, ini janji yang Allah pasti akan bayar lunas. Allahumma ma'al walidain, perhatikan bujur-bujur orang tua pian, keluarga Nabi tolong pian perhatikan.
Ini keluarga Nabi yang kemudian akan diminta pertanggungjawaban terhadap mereka kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan kepada kita semua. Ini para pemuda, terima kasih yang semua pihak yang membantu adanya majelis ini, terima kasih banyak. Bentar sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hajat dan semua kabul. Ini pemuda-pemuda yang hadir ini pemuda surga katakan. Karena Nabi katakan salah satu pemuda yang bakal selamat di hari kiamat, di hari yang tidak ada tempat bernaung terkecuali tempat yang disebut Allah, salah satunya dari 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang mereka tumbuh menghabiskan masa muda untuk ibadah kepada Allah. Ini pemuda surga. Maaf yang Tuhan, bukan kita akan menyebut yang Tuhan, karena Nabi menekan yang muda. Maaf kalau yang Tuhan, anak apa lagi kan? Kalau anak muda ke masjid itu luar biasa. Anak muda ke majelis, nah, kenapa? Karena anak muda ini ujian banyak. Umur begini malam minggu pula. Maksudnya ke pantai, ke kafe, ini ke masjid. Coba. Lamun 60, 70, rasanya wajar aja belum ke masjid. Anak kemana lagi ya? Namun pemuda ujian banyak. Namun sudah 60, 70, ada cocok lagi main TikTok. Main TikTok juga. Cocok. Ini anak muda, mainannya banyak, tapi ini rela kesini hadir di majelis. Ini pemuda yang sudah dibanggakan Nabi kita. Enang tuhayu yang sudah yang tuhayu juga. Salah satu yang selamat dia bilang selain pemuda adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, yaitu orang yang hatinya terikat dengan masjid, ya jadi bakal selamat dia. Supaya adil Tuhan saling berkata misalnya biar ke masjid, selalu hadir di masjid atau tidak di masjid, sedang bekerja tapi hati kadang pernah lepas dari masjid, memikirkan masjid ini apa kurang, yang hatinya terikat dengan masjid, itu bakal selamat juga di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan yang isi hajat kabul. Yang belum kawin dan lakas kawin, yang sudah kawin dan lakas ke anak. Ini namanya orang tua akan kawin lagi bang. Mudahan lakas ke anak. Makanya mencari bini itu kalau saya bilang terlalu macam-macam. Cari bini itu yang penting solehah. Cari bini solehah. Mengkawa bungas bang. Iya mengkawa itu cari bini cantik, sugih, keturunan baik-baik. Lawan apa lagi? Agama bagus. Nah itu mencari. Cuma sekali-sekali cermin di rumah dipakai. Orang kayak apa juga, baik ada agama. Kalau memang mencari yang cantik, yang sugih, yang menunggangi, ya sudah cari yang agamanya bagus. Karena Nabi jamin, "Fadhfar bidzatid kalimat tiada." Pilih yang bagus agamanya, kamu pasti untung. Hati kamu kada bakal sakit kalau memilih orang yang agamanya bagus. Karena beginian yang agamanya bagus kada akan menggunakan mulutnya untuk ngomeli laki. Tapi bila bini pian pengomelan, sabar ya. Kenapa? Setiap hari ini kan itu sandang aja. Nah, jangan memilih bini itu sekadar muha aja baik. Kalau muha bisa berubah, cuma karena muha cantik tapi akhlak kada bagus atau enggak? Muha itu bisa berubah, cantik mengandalkan muha aja akhlak jelek. Masalah muha bawa bermotor, gugur, pergi sama aspal, habis semua. Mengandalkan muha aja. Tapi akhlak, masalah muha itu gampang biar pada cantik, kawan jadi tutup di poster. Kamu nampak itu mencari bini, selera tinggi. Aku harus kayak artis ya. Maka siapa namanya itu? Apa namanya? Maju mundur cantik itu. Siapa? Sarkawi. Memilih itu kalau tinggi selera. Tinggi selera pada awal. Anak kuliah dari kabel hajat keberatan makasih. Dan ingatkan tetap istiqomah menuntut ilmu sampai dia dipanggil oleh Allah Taala. Dan panjang umur minggu depan insyaallah kita bertemu dengan guru kita Kiai Muhammad Zubairi. Doakan sini dan panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan senantiasa beliau di jalan pelihara Allah Habib kita. Beliau bakal lulus doakan sini dan diberikan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah, dari segala macam orang-orang yang mungki, dan mudah-mudahan semua keluarga Nabi dimanapun mereka berada dijaga oleh Allah Taala. Mudah-mudahan mereka semua dikabulkan hajat mereka oleh Allah Taala, para hadir dan para syarifah, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa apabila kelak Allah panggil kita panggil dalam keadaan surah kalimah ba'da itu umur lagu dan disini bisyata ila afiyat kamilah ala hadhihi ala kulli man wadi sallallahu alaihi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.